Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam suasana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan dengan salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in serta para orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk ya dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ya nasihat dengan judul Huququl Muslim, yaitu hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ya, diambil dari hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Nanti kita jelaskan apa itu najash. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian di antara kalian ya menjual di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wala yakhzuluhu, dia tidak mentelantarkannya. Wala yakzibuhu, dia tidak berbohong kepadanya. Wala yahqiruhu, dia tidak menghinanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan Nabi SAW menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Rasulullah SAW mengisyaratkan sebanyak 3 kali ke dada beliau. Bias bimri'im minasyari an yahqira akhahul muslim. Ya, sudah cukup seseorang dianggap melakukan keburukan apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lain, baik yang berkaitan dengan darahnya ataupun harta bendanya dan kehormatannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini yang membicarakan tentang hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain. Pertama, kita lihat mufradat yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, ya, sabda Rasulullah SAW, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Maksudnya adalah la yahsudu ba'dukum ba'dha, atau la yahsud ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian di antara kalian ya hasad, dengki terhadap sebagian yang lain. Janganlah sebagian di antara kalian ya bersikap hasad, bersikap dengki terhadap sebagian muslim yang lain. Ya, wala tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najash. Apa itu najash? Ay la yazid ba'dukum fi thamani sil'ah, janganlah sebagian kalian menambah harga suatu komoditi, suatu barang, la yuridu syira'aha, sedangkan dia tidak ingin membelinya. Liyakhda'a bizalika ghairahu, ya, supaya dia bisa menipu orang lain dengan cara demikian. Mimman yarghabu fiha, yang ingin membeli barang tersebut. Jangan sebagian antara kalian menambah harga suatu komoditas, suatu barang ya, sementara dia sendiri tidak ingin membeli komoditas tersebut, membeli barang tersebut. Dia ingin menipu orang lain ya, yang ingin membeli barang tersebut. Dia naikkan harganya ya, sehingga orang yang ingin membeli ya membeli di atas harga yang dia tawar ya. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan yang lebih kepada si penjual, ataupun tujuannya adalah supaya dia ya menimbulkan kerugian kepada calon si pembeli. Sebenarnya dia tidak ingin membeli barang tersebut, dia hanya ingin membantu kawannya si penjual, ataupun dia ingin mendatangkan kerugian kepada si calon pembeli. Itu disebut dengan najash. Wa najashu huwa ziyadatu fi samani sil'ah. Najash itu adalah tambahan pada harga komoditas. Mimman la yuridu syira'uha, ya, dari orang yang tidak ingin membelinya. Mimman la yuridu syira'aha, dari orang yang tidak ingin membelinya.
Najash itu adalah menambah harga suatu barang ya yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin membelinya. Untuk apa dia melakukan hal tersebut? Linaf'il ba', untuk memberikan keuntungan kepada penjual, au lil idrari bil mushtari, ataupun untuk mendatangkan kerugian, menimbulkan kerugian bagi pembeli. Ya, misalnya ada dua orang, ya, penjual dan pembeli saling tawar menawar, kemudian datang ya pelaku najash, kemudian dia tambah harga barang tersebut. Ya, dia tambah harga, misalnya harga 100.000 rupiah, dia datang kepada ya penjual, kemudian dia naikkan harganya menjadi 150 misalnya. Maka si calon pembeli akan ya menawar lebih dari itu. Mungkin dia beli 200.000 misalnya ditawarkan. Nah, si pelaku najash tersebut dia melakukan itu bukan niat membeli barang itu dengan harga 150, tapi niatnya adalah untuk memberikan keuntungan lebih kepada si penjual ataupun untuk mendatangkan kerugian kepada calon pembeli. Ya, itu dilarang ya, karena mendatangkan kerugian kepada orang lain. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci satu dengan yang lain. Maksudnya aila ta'malu asbabat tabaghud. Maksudnya janganlah kalian melakukan sebab-sebab munculnya kebencian di antara kalian satu dengan yang lain. Ya, janganlah kalian melakukan hal-hal yang menimbulkan ya kebencian antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan ya seorang muslim benci kepada saudaranya sama muslim. Ya, misalnya apa yang menyebabkan kebencian? Digibah, dicurangi, ya difitnah, didiskreditkan dan sebagainya, sehingga muncul hal yang membuat seorang muslim benci kepada saudaranya sama muslim. Itu tidak dibolehkan. Janganlah seorang muslim melakukan ya perbuatan-perbuatan yang membuat muslim yang lain benci ya kepadanya. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Aila yu'ti ahadum minkum duburahu li akhihi hina yalqahu muqata'atan lahu. Janganlah kalian saling membelakangi, maksudnya janganlah seseorang di antara kalian memberikan duburnya, yaitu punggungnya, li akhihi, ya bagi saudaranya sesama muslim, hina yalqahu, ketika dia berjumpa dengannya, muqata'atan lahu, sebagai sikap memboikotnya. Ya, jangan sebagian di antara kalian sesama muslim ya membelakangi muslim yang lain. Maksudnya tidak bertegur sapa, padahal saling akrab sebelumnya, saling kenal, saling satu majlis, ya satu pergaulan. Kemudian ya ada di antara satu dari dua orang muslim ini melakukan suatu hal yang membuat muslim yang lain menjauhinya. Nah, kemudian mereka saling benci. Ketika mereka berdua bertemu, mereka tidak saling akrab, tapi saling menjauh, ya saling menghindar. Ya, itu dilarang dalam agama kita. Kata Rasulullah SAW, la tadabbur, jangan saling membelakangi, jangan ya saling membelakangi. Maksudnya jangan saling menjauh kalian satu dengan yang lain. Ya, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian ya menjual di atas penjualan orang lain. Bi ayyaqula liman ishtara sin'atan fi muddatil khiyar, bagaimana caranya? Yang menjual di atas penjualan orang lain, yaitu dengan mengatakan kepada orang yang membeli suatu komoditas fi muddatil khiyar, pada masa masih ada khiyar, misalnya 3 hari, ya ifsakh hadzal bai'a, batalkanlah jual beli ini, wa ana abi'uka mithlahu bi arkhasa minhu thamana aw ajwada minhu bi thamanihim, ya batalkanlah jual beli kamu, saya akan jual barang kepada kamu yang sama ya dengan harga yang lebih murah atau kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sama. Ya, itu tidak dibolehkan ya. Seseorang tidak boleh ya menjual di atas penjualan orang lain. Misalnya ada penjual dan pembeli dan sudah terjadi jual beli di antara keduanya dengan harga yang telah disepakati dan masih dalam masa khiyar, masa untuk melanjutkan jual beli ataupun membatalkan jual beli, misalnya 3 hari. Maka setelah jual beli itu terjadi, maka tidak boleh pihak yang ketiga datang ya kemudian mengatakan kepada pembeli, dia katakan apa? Ya, batalkan jual beli kamu dengan penjual tersebut, ya saya akan jual barang yang sama kualitasnya kepada kamu tapi harganya lebih murah, ya harganya lebih murah. Saya akan jual barang yang sama tapi harganya lebih murah, atau saya akan jual kepada kamu, batalkan jual beli kamu, saya akan jual barang yang lebih bagus kualitasnya tapi harganya sama dengan barang kamu, harganya sama dengan barang yang telah kamu beli. Ini tidak dibolehkan ya, karena itu bisa ya menyakiti hati ya penjual yang juga merupakan seorang muslim ya. Au yakunal mutabayyi'ani qad taqarrara thamanu bainahuma wa taradaya, atau penjual dan pembeli ya harga telah sepakat di antara keduanya, wa taradaya, dan keduanya sudah saling ridha, wa lam yabqa illa al-aqdu, dan tidak ada yang tersisa lagi kecuali akad, yaitu serah terima barang, fayazidu alaihi, maka dia tambah
atau yu'tihi bi anqas, atau dia beri dengan harga yang lebih murah. Wa hadza ba'da istiqrari tsaman. Ini adalah setelah disepakatinya harga. Amma qabla ridha falaysa biharam. Adapun sebelum adanya keridhaan maka tidak diharamkan. Ya, kalau tadi contoh yang pertama yaitu jual belinya sudah terjadi, ya sudah terjadi di masa khiyar, lalu datang orang pihak ketiga mengatakan batalkan jual beli kamu, saya akan jual kepada kamu barang dengan harga yang lebih murah, atau batalkan jual beli kamu, saya akan jual barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Itu juga termasuk menjual di atas penjualan orang lain. Atau juga bentuk yang lain adalah penjual dan pembeli itu sudah sepakat, ya sudah sepakat, sudah saling ridha, tidak ada lagi yang tersisa kecuali akad serah terima barang dengan uang. Kemudian datang pihak ketiga mengatakan, ya batalkan jual beli kamu, kemudian saya akan jual dengan harga yang lebih murah kepada kamu, ya saya akan jual dengan harga yang lebih murah kepada kamu, atau saya akan jual kepada kamu barang yang kualitasnya lebih bagus dan harganya sama dengan barang yang akan kamu beli. Ini tidak dibolehkan, ya setelah harga disepakati. Ya, di sini dikatakan wa hadza ba'da istiqrari tsaman. Ini setelah harga disepakati. Amma qabla ridha falaysa biharam. Adapun sebelum ada keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka tidak haram, ya. Di situ ada penjual yang sedang tawar-menawar dengan calon pembeli, belum disepakati harganya, kemudian ada orang lain yang menawarkan dengan harga yang lebih murah, kita boleh beli sebelum ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Ya, kalau sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian datang orang lain meminta untuk membatalkan jual beli dan menawarkan barang yang lebih murah atau barang yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sama, itu tidak dibolehkan karena bisa menyakiti hati muslim yang lain. Kemudian kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain. Ai ta'amalu muamalatal ukhuwah, ya artinya berinteraksi kalian satu dengan yang lain sebagaimana interaksi kalian dengan sesama saudara kalian, birrifqi dengan penuh kelembutan, wal hubbi penuh rasa cinta, wasyafaqah dan rasa kasih sayang. Ya, jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Maksudnya berinteraksilah kalian satu dengan yang lain dengan penuh kelembutan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Ya, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling dengki antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain mesti dibangun di atas rasa ukhuwah, persaudaraan, di atas rasa cinta, di atas rasa saling menghargai, rasa saling menghormati satu dengan yang lain, dan rasa saling memuliakan satu dengan yang lain. Kemudian kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, li'annahu yajma'uhuma dinun wahidun, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kenapa? Karena keduanya disatukan oleh agama yang satu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kenapa? Karena keduanya, muslim dengan muslim yang lain, itu disatukan oleh agama yang satu, yaitu agama Islam. Ya, orang mukmin itu bersaudara. Ya, tidak dipandang bangsanya apa, sukunya apa, ya, kaya atau miskin, ya, keturunan raja ataupun keturunan rakyat biasa. Selama dia muslim, dia adalah saudara bagi muslim yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara satu dengan yang lain. Wala yakhzuluhu, seorang muslim ya tidak menelantarkan saudaranya sesama muslim. Wala yakhzuluhu ay la yatruku nusratahu wa i'anatahu. Ya, apa makna wala yakhzuluhu? Yaitu tidak membiarkan dia tanpa menolongnya, tidak membiarkannya tanpa membantunya. Ketika seorang muslim dalam kesulitan, kita lihat, ya kita yakin dia seorang muslim, maka tidak boleh dia ditelantarkan, tapi harus ditolong sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditelantarkan, apalagi berpihak kepada musuh yang sedang menyerang seorang muslim, tidak boleh. Ya, seorang muslim ya ketika dia melihat saudaranya sama muslim sedang dalam ya keadaan yang sulit, perlu pertolongan, dia harus menolongnya. Dia tidak boleh membiarkannya ya tanpa pertolongan, tanpa bantuan dia. Wal khuzlan huwa tarkul i'anah wa nusra. Khuzlan itu apa? Yaitu tidak menolong dan juga tidak membantu. Ya, tidak boleh seorang muslim membiarkan muslim yang lain yang dalam pertolongan kemudian dibiarkan saja oleh dia padahal dia mampu untuk menolongnya. Ya, tidak dibolehkan. Menolong apa saja. Ya, wala yakzibuhu. Ya, dan tidak berbohong kepadanya. Seorang muslim tidak boleh berbohong kepada muslim yang lain. Ai la yukhbiruhu bi amrin khilafal waqi'. Artinya tidak mengabari dia dengan suatu urusan, suatu berita yang berbeda dengan kenyataan. Ya, seorang muslim tidak boleh berbohong kepada muslim yang lain. Apa maksud berbohong? Yaitu mengabarkan kepada seorang muslim suatu berita yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Wala yakzibuhu, ini bagaimana membacanya?
bi fathi ya'il mudhara'ah, yaitu dengan memfathah ya yang merupakan huruf mudhara'ah, yakzibuhu, wa takhfifiz zal, dan juga dengan ya meringankan zal, tidak mentasydidkannya. Zal yang maksurah, jadi dibaca wala yakzibuhu, dibaca wala yakzibuhu alal ashhar, menurut pendapat yang paling populer. Pendapat yang paling populer dalam membaca kalimat ini adalah wala yakzibuhu, dengan memfathahkan ya dan mengkasrahkan zal ya. Wa yajuzu dhammu awwalihi, ya, dan boleh mendhammahkan huruf yang pertama, jadi boleh dibaca yu ya. Wa iskani tsaniyah, dan juga mensukunkan huruf yang kedua yaitu kaf, jadi boleh dibaca yukzibuhu ya, boleh dibaca wala yakzibuhu, boleh dibaca wala yukzibuhu ya. Wala yahqiruhu ay la yastasghiru sya'nahu wa yada'u min qadrihi. Seorang muslim ya tidak boleh merendahkan muslim yang lain. Apa wala yahqiruhu maknanya? Ay la yastasghiru sya'nahu, tidak menganggap enteng, tidak menganggap kecil kedudukan seorang muslim, tidak menyepelekannya, tidak merendahkannya. Wa yada' min qadrihi, dan tidak melecehkan kedudukannya. Tidak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lain, tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain ya. Meskipun seseorang muslim lebih tinggi kedudukannya daripada muslim yang lain ya, dia tidak boleh merendahkannya, dia tidak boleh merendahkannya. Merendahkan terkait dengan apa saja, baik itu pekerjaan, baik itu nasabnya, baik itu kedudukannya, baik itu ya ekonominya, kehidupannya, rumahnya, pakaiannya, dan apapun tidak dibolehkan. Seorang muslim tidak boleh menghina muslim yang lain. Kata Rasulullah wala yahqiruhu, tidak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lain ya. Orang muslim itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh seorang muslim merendahkan saudaranya sesama agama. Wala yahqiruhu ay la yastasghiru sya'nahu, yaitu tidak menganggap ya enteng kedudukannya, tidak menganggap sepele kedudukan seorang muslim. Wa yada'u min qadrihi, tidak merendahkan kadarnya, tidak merendahkan kedudukannya ya. Tidak boleh seorang muslim merendahkan kedudukan muslim yang lain ya. At-taqwa, ya kata Rasulullah SAW selanjutnya, at-taqwa hahuna, diulangi oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali ucapan tersebut. Apa itu taqwa? Hiya fi'lul ma'mur wa ijtinabul mahzur, yaitu melakukan yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla ya. Yang membedakan seorang muslim dengan muslim yang lain bukanlah kedudukannya, bukanlah pangkatnya, bukanlah seragamnya, tapi yang membedakannya adalah ketakwaannya ya, yaitu kesediaannya untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang mukmin yang lebih bertakwa dia lebih mulia daripada mukmin yang kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia, asal dia lebih kuat dalam menjalankan perintah Allah, lebih kuat dalam menjauhi larangan Allah, dia lebih bertakwa daripada muslim yang ya tidak seperti itu keadaannya. Bihasabi imri'in minasyarri ay yakfihi minasyarr. Apa makna bihasabi imri'in minasyarri ay yakfihi minasyarri? Cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan ya kalau dia merendahkan seorang muslim. Seorang muslim yang merendahkan kedudukan muslim yang lain, dia sudah dianggap sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang buruk. Irduhu, apa itu irduhu? Ay hasabuhu, yaitu kedudukannya ataupun harga dirinya. Wa huwa mawdhi'uz zammi wal madhi minal insan, yaitu tempat yang dicela dan juga dihina dari seseorang manusia. Kehormatan ya, itu maksudnya adalah hasabuhu, yaitu yang direndahkan maupun yang dicela maupun yang dipuji dari diri seseorang. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lewat hadis ini adab-adab yang sangat mulia. Pertama, janganlah kalian saling dengki satu dengan yang lain. Janganlah kalian saling melakukan najash ya. Jangan kalian satu dengan yang lain saling membenci. Jangan saling membelakangi. Jangan saling menjual di atas penjualan saudara sesama kamu ya, sama muslim. Kemudian kata Rasulullah SAW, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara ya. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menindasnya, tidak boleh menelantarkannya ketika dia perlu pertolongan ya, tidak boleh berbohong kepada seorang muslim yang lain, tidak merendahkannya. Kemudian yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua jangan sampai merendahkan seorang muslim. Kata Rasulullah, sudah cukup seseorang dianggap melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa jika dia merendahkan saudara ya muslimnya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh mengambil hartanya tanpa keridhaannya, dan juga tidak boleh merusak kehormatannya. Kemudian mayustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang agung ini? Yang pertama, tahrimuz zulmi, yaitu diharamkannya melakukan penindasan.
wal hasadi, ya, dilarang melakukan hasad, wat tabaghudi, saling benci, wat tadaburi, saling membelakangi, ya, wa bai'il ba'dhi ala bai'il ba'dhi, dan ya penjualan sebagian orang terhadap penjualan orang lain, ini tidak dibolehkan. Haram hukumnya ya melakukan tindak kezaliman, haram hukumnya melakukan kedengkian, haram saling benci orang muslim dengan muslim yang lain, haram hukumnya untuk saling membelakangi, tidak bertegur sapa seorang muslim dengan muslim yang lain. Juga dilarang yang menjual di atas penjualan orang lain. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, an-nahyu an aziyatil muslim bi ayyi wajhin minal wujuhi min qaulin aw fi'lin. Larangan yaitu menyakiti hati seorang muslim. Larangan menyakiti seorang muslim bi ayyi wajhin minal wujuh, dalam bentuk apapun tindakan menyakiti itu, min qaulin aw fi'lin, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dilarang seorang muslim menyakiti muslim yang lain. Dilarang seorang muslim menyakiti muslim yang lain, bagaimanapun bentuk tindakan menyakiti tersebut, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Yang ketiga, tahrimu dima'il muslimin wa amwalihim wa a'radihim. Haramnya darah kaum muslimin, harta benda mereka dan juga kehormatan mereka. Tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta benda muslim yang lain kecuali dengan keridhaan darinya. Tidak boleh seorang muslim merusak kehormatan orang lain. Ya, tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh membunuh orang muslim. Lihat di zaman sekarang ini begitu mudah orang yang membunuh. Ya, itu adalah perbuatan ya termasuk di antara dosa besar yang paling besar, menumpahkan darah sesama muslim, ya. Tidak boleh seorang muslim merampas harta benda muslim yang lain, memaksa seorang muslim untuk memberikan hartanya. Tidak boleh seorang muslim mencuri harta benda orang lain atau menggarongnya, membegalnya di jalan misalnya. Itu diharamkan hukumnya. Ataupun mengambil tanahnya dengan paksa, mengambil hak warisnya dengan paksa, itu adalah diharamkan. Tidak boleh seorang muslim merusak kehormatan orang lain, misalnya menuduhnya sebagai pezina, menuduhnya sebagai ya wanita PSK dan sebagainya misalnya, ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan diharamkan karena merusak ya kehormatan seseorang. Jadi haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim, haram hukumnya mengambil harta seorang muslim tanpa keredaan dari dirinya, dan haram hukumnya merusak kehormatan seorang muslim, ya. Kemudian yang selanjutnya, min maqasidis syariah nasrul ukhuwati bainal muslimin. Di antara tujuan dari tujuan-tujuan syariat kita ini adalah menyebarkan ukhuwah, ya, menebarkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin dari negara manapun dia berasal, dia bersaudara dengan muslim yang lain, ya. Dia bersaudara dengan muslim yang lain. Ya, lihatlah Rasulullah SAW. Tidak semua sahabat Rasulullah SAW merupakan orang Arab. Ada yang datang dari Persia, Salmanul Farisi. Ada yang datang dari Afrika seperti Bilal. Ada yang datang dari Romawi seperti Suhaib, yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Meskipun dia aslinya bukanlah orang Romawi, tapi dia ditawan oleh Romawi di waktu dia kecil. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari ya berbagai bangsa. Demikian pula kita pada zaman sekarang ini, ya. Kita zaman sekarang ini ketika agama Islam sudah menyebar luas ke seluruh ya penjuru dunia, semuanya yang beragama Islam itu adalah saudara kita, baik orang Arab maupun non Arab, baik dia tinggal di negara-negara Arab, di negara-negara Afrika, di negara-negara Eropa, di negara-negara lain, ya, selama dia seagama dengan kita, maka dia adalah saudara kita. Dan di antara tujuan dari syariah yang agung ini adalah menyebarkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kita ya seorang muslim ketika bertemu dengan saudara muslim dari negara yang lain, pasti kita akan merasa gembira. Ya, apalagi kalau kita bertemu dengan mereka di negara yang di situ minoritas kaum musliminnya. Lalu kita bertemu dengan muslim dari negara lain, itu pasti kita gembira. Ya, pasti langsung akrab, ya, karena disatukan oleh agama, yaitu agama Islam, ya. Kemudian selanjutnya at-taqwa mahalluhal qalb. Ketakwaan itu tempatnya adalah di hati, bukan pada pakaian. Banyak orang yang pakaiannya ya mahal, banyak orang yang kendaraannya mahal, banyak orang yang tempat tinggalnya mewah, tapi ketakwaannya kurang. Ketakwaan sebenarnya tempatnya adalah di hati. Wa tazharu atharuha 'alal jawarih, dan nampak ya pengaruh-pengaruhnya pada anggota tubuh seseorang. Ketakwaan itu tempatnya di hati dan pengaruh-pengaruhnya tampak di dalam anggota tubuhnya. Orang kalau benar-benar bertakwa, maka anggota tubuhnya mudah diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihaza asyara sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi indama zakarat taqwa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dada beliau ketika beliau menyebutkan tentang
ketakwaan. Jadi ketakwaan itu tempatnya adalah dalam hati seseorang. Kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bersedia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia juga bersedia dengan sukacita untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. At-tahziru min ihtiqaril muslim li akhil muslim. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah larangan seorang muslim untuk merendahkan muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Ya, kita lihat pada zaman sekarang ini begitu mudah orang merendahkan muslim yang lain, mengolok-oloknya, merendahkannya. Bahkan orang yang dikatakan sebagai pendakwah yang menghina ya muslim yang lain yang kedudukannya lebih rendah dari dia. Ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, ada kecaman dari Rasulullah SAW dari tindakan merendahkan seorang muslim. Ya, li'annahu yunafil mahabbatal wajibata lahu, karena merendahkan itu akan menghilangkan kecintaan yang wajib untuk diberikan kepada sama muslim. Jadi tidak boleh merendahkan. Apapun keadaan seorang muslim tidak boleh direndahkan. Ya. Kemudian selanjutnya fawaid tata'allaqu bil hadis. Faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama anwa'ul hasad, yaitu jenis-jenis hasad. Qala ulama, para ulama berkata al-hasadu qismani. Hasad itu ada dua macam. Ahaduhuma haqiqi. Hasad itu ada dua macam. Yang pertama adalah hasad hakiki. Apa itu? Wa huwa tamanni zawalin ni'mati an sahibiha, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat dari pemiliknya. Ya, ketika seseorang berangan-angan supaya harta benda nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hilang dari pemiliknya. Ya. Wa hadza haramun bi ijma'il ummati ma'an nususis sahihah. Ini hukumnya adalah haram dengan ijma' umat, ya, disertai dengan nas-nas yang sahih. Ya, tidak boleh seseorang berangan-angan supaya nikmat Allah yang diberikannya kepada seseorang hilang. Ya, ini adalah perbuatan yang haram. Apa dasarnya? Yaitu ijma' umat, kesepakatan umat Islam ini disertai dengan nas-nas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih berkaitan dengan hal ini. Asani majazi. Hasad yang kedua adalah hasad majazi. Apa itu? Wahwal ghibtah, yaitu ghibtah. Apa itu ghibtah? Wahwa yatamanna misla ni'matillati ala ghairihi, yaitu berangan-angan ya memperoleh nikmat seperti yang diperoleh oleh orang lain, min ghairi zawaliha an sahibiha, tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ya, fa in kana min umuri dunya kanat mubahatan. Jika yang diangan-angankan itu adalah di antara perkara-perkara dunia, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Wa in kana ta'atan fahiya mustahabbah. Jika dia yang diangan-angankan itu berkaitan dengan ibadah, dengan ketaatan, maka dia hukumnya adalah mustahabbah, itu dianjurkan. Jadi hasad yang kedua namanya ghibtah. Hasad yang kedua namanya ghibtah. Apa itu? Yaitu berangan-angan ya memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang diperoleh oleh orang lain tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang memilikinya. Itu disebut dengan ghibtah. Jika ghibtah tersebut berkaitan dengan urusan dunia, maka hukumnya dibolehkan. Boleh. Ya, orang misalnya kaya, tetangga kita juga berangan-angan kaya seperti dia, dibolehkan selama kita tidak ya berharap nikmat yang ada pada tetangga kita yang kaya tersebut misalnya hilang. Ya, kalau kita berharap nikmat tersebut hilang dari dia, maka itu adalah hasad. Tapi kalau kita berangan-angan supaya kita punya seperti apa yang dia punya, sebatas berangan-angan seperti itu, tidak berharap nikmat tersebut hilang dari orang yang memilikinya, maka itu tidak dilarang. Namanya adalah ghibtah. Nah, ghibtah dalam urusan dunia. Kemudian juga ada ghibtah dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Wa in kanat ta'atan fahiya mustahabbah. Jika ghibtah itu berkaitan dengan ketaatan, maka itu dianjurkan. Kita lihat misalnya anak tetangga kita, dia telah hafal Al-Quran 30 juz misalnya. Kita juga berharap anak kita juga hafal seperti anak tetangga kita. Maka itu adalah ghibtah yang dianjurkan. Dibolehkan hal tersebut. Ya, bahkan dianjurkan ya. Tetangga kita pergi haji, pergi umrah misalnya, kita juga ingin seperti dia. Ya. Hal tersebut adalah mustahabbah, hukumnya dianjurkan. Wal muradu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul kitaba wa qama bihi ana al-lail, seseorang yang Allah berikan kitab, yakni Allah mudahkan dia menghafal Al-Qur'an, wa qama bihi ana al-lail, dan dia baca Al-Qur'an tersebut saat dia salat malam. Wa rajulun atahu Allah mala, dan orang yang lainnya Allah berikan harta benda, wa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wan nahar, lalu dia bersedekah dengan harta tersebut sepanjang malam dan sepanjang siang.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, seseorang yang Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran, lalu dia bangun malam hari mengerjakan salat malam dan dia baca hafalan tersebut dalam salat malamnya. Kita boleh hasad kepada orang seperti itu. Bagaimana saya berharap saya juga bisa menghafal Al-Quran seperti dia, sehingga saya bisa salat malam dengan hafalan saya. Itu adalah hasad yang dibolehkan. Namanya ghibtah, ya, hasad yang dibolehkan. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta benda yang banyak, kemudian harta tersebut dia sedekahkan, ya, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kita boleh hasad kepada dia, yakni kita berharap supaya kita juga punya harta seperti yang dimiliki oleh orang tersebut ataupun lebih daripada yang dimilikinya. Kemudian dengan harta tersebut kita bisa bersedekah, ya, sebanyak-banyaknya. Itu adalah hasad yang dibolehkan, ya. La ghibtata mahbubatun illa fi hatainil khaslatain. Tidak ada ghibtah yang dicintai kecuali dalam dua perkara itu saja. Kemudian faedah yang kedua berkaitan dengan hadis ini, al-hasadul haqiqi salah satu aqsam. Hasad yang hakiki itu ada tiga macam. Hasad yang hakiki tadi kita bagi hasad itu jadi dua, hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki itu berharap nikmat yang ada pada seseorang hilang, ya, dari pemiliknya, itu adalah hasad yang hakiki. Kemudian hasad majazi yaitu ghibtah, yaitu berangan-angan seperti nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Itu adalah hasad yang majazi yang disebut dengan ghibtah. Kemudian hasad yang hakiki itu tiga macam, ya. Al-hasadul haqiqi salah satu aqsam. Hasad yang hakiki itu ada tiga macam. Al-qismul awal, yang pertama, an yatamanna zawala ni'matal ghair, berharap hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain, ya. Wa husulaha li nafsihi, dan berharap juga nikmat tersebut diperoleh oleh dirinya. Wa hadza haram, ini hukumnya adalah haram. Jadi hasad yang hakiki yang pertama itu bentuknya adalah dia berharap suatu nikmat yang ada pada seseorang hilang nikmat tersebut, dan dia berharap dirinya memperoleh nikmat tersebut. Ya, misalnya tetangganya punya mobil, ya, dia berharap mobil tersebut hilang dicuri orang misalnya, dan dia berangan-angan dapat mobil yang lebih bagus, ya, daripada mobil tetangganya, lebih mahal daripada mobil tetangganya ini, ya. Wa hadza haramun, ini hukumnya adalah haram. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, an yatamanna zawala ni'matal ghair, yaitu ya berharap berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Wa illam tahsul lahu, meskipun dia tidak memperoleh nikmat yang sama dengan nikmat yang hilang, yang diangan-angankan dia hilang dari temannya. Kama law kana indahu mithluha, sebagaimana dia memiliki yang seperti dengan yang dimiliki oleh orang lain. Aw lam yakun yuhibbuha, atau dia tidak suka kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Wa hadza syarrun minal awal, ini lebih buruk dari yang pertama. Kalau yang pertama, dengki yang pertama tadi itu, dia berharap suatu nikmat hilang dari orang lain dan dia ingin memperoleh nikmat yang sama dengan nikmat yang hilang dari orang lain tersebut. Kemudian yang kedua ini, dia cuma ingin nikmat tersebut hilang dari orang lain, meskipun dia tidak berharap dia punya seperti yang nikmat yang hilang dari orang lain tersebut. Dia cuma ingin orang itu nggak punya nikmat tersebut, ya. Ini lebih buruk dari yang pertama. Yang ketiga apa? Allah yatamanna zawalan ni'mata minal ghair, dia tidak berangan-angan hilangnya suatu nikmat dari orang lain. Walakin yakrahu irtifa'ahu alaihi, tetapi dia benci kalau orang lain lebih tinggi daripada dia. Minal hazzi, dari keberuntungan, wal manzilati, kedudukan, wa yarda bil musawah, namun dia menerima kalau orang lain setara dengan dirinya. Wala yarda bi ziyadah, namun dia tidak suka kalau ada yang lebih dari dia. Wa hadza aidan muharramun, ini juga diharamkan. Jadi bentuk dengki hakiki yang ketiga ini adalah dia tidak berharap suatu nikmat hilang dari orang lain, tapi dia tidak suka orang lain lebih menonjol dari dia, ya. Baik itu nikmatnya berupa keberuntungan, ataupun kedudukan, ataupun pangkat, ataupun jabatan, ya. Kalau sama dengan orang lain dia bisa terima, tapi kalau orang lain lebih dari dia nggak bisa terima. Ini juga diharamkan. Misalnya dia sesama pejabat misalnya, ya, dia sesama pejabat. Kalau pangkatnya dengan pangkat temannya sama misalnya, dia terima. Tapi kalau temannya lebih tinggi pangkatnya dari dia tidak terima. Ya, dia dengki. Ya, tapi kalau sama pangkat orang dengan dirinya, kedudukan orang lain dengan dirinya, dia bisa terima. Dengki seperti ini, ya, juga diharamkan. Kalau misalnya orang lain lebih sedikit saja,
ya pangkatnya dari dia lebih tinggi sedikit saja, dia enggak suka, nah, ini juga hasad yang diharamkan. Wa hadza aidan muharramun, ini juga diharamkan. Li'annahu lam yarda bi qismatillah, sebab dia tidak terima dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah, ya, rahmat Tuhanmu sesuka hati mereka? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian lain derajatnya, ya. Siapa yang membagi-bagi kehidupan kita ini? Ada orang yang pejabat tinggi, ada rakyat biasa, ada yang kaya raya, ada yang miskin papa, ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang dimuliakan, ada yang direndahkan. Siapa yang menentukan semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita harus ridha dengan pembagian, dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kita enggak bisa membagi-bagi kehidupan kita ini semau kita. Kalau kita sendiri menentukan kehidupan kita ini, tentu kita pilih kehidupan yang, ya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kekayaan. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala yang membaginya, ya, sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Tentu ada hikmah di balik setiap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membagi-bagi kehidupan kita di dunia ini, ya. Dan Allah juga yang meninggikan sebagian di antara kita di atas sebagian lain. Ada yang diberikan kedudukan, ada yang diberikan pangkat, ada yang diberikan, ya, kemuliaan, yang lain tidak. Allah SWT yang membagikan seperti itu, ya. Faman lam yarda bil qismah faqad arada Allah fi qismatihi wa hikmatihi. Barang siapa yang tidak terima dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya dia telah menyanggah Allah dalam pembagian dan hikmahnya. Itu faedah yang kedua, yaitu hasad hakiki ada 3 macam. Faedah yang ketiga, hal yajuzul bai'u ala bai'il kafir. Bolehkah, ya, menjual di atas penjualan orang kafir? Misalnya seorang muslim sedang berjual beli dengan seorang kafir. Orang kafir menyediakan barang, ya. Dia sedang tawar-menawar dengan seorang muslim. Sudah ada kesepakatan, misalnya, bolehkah datang muslim yang lain kemudian meminta penjual atau pembeli yang muslim untuk membatalkan jual belinya dengan orang kafir? Apakah itu dibolehkan? As-sahih annahu yahrumul bai'u ala bai'il kafir. Yang benar bahwasanya diharamkan jual beli di atas jual beli orang kafir. Wa hadza kasyira, ini sama dengan membeli. Li'annahu min babil wafa' bizimmati wal ahdi. Karena ini termasuk dalam bab, ya, memenuhi tanggungjawab dan juga memenuhi janji, menepati janji. Misalnya seorang muslim, ya, sedang berjual beli dengan seorang kafir. Sudah ada jual belinya, sudah disepakati jual beli antara mereka berdua. Bolehkah datang penjual muslim yang lain kemudian dia meminta calon pembeli muslim ini untuk membatalkan jual belinya dengan, ya, penjual kafir? Tidak boleh, ya. Karena seorang muslim dia diperintahkan untuk menepati janjinya dengan siapapun, termasuk dengan orang kafir sekalipun. Faedah yang keempat, al-farqu baina lafzai al-ikhwan wal ikhwah. Perbedaan antara lafaz ikhwan dan lafaz ikhwah, ya. Al-ikhwan ukhuwah imaniyah. Ikhwan itu adalah persaudaraan dengan dasar keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kalau ikhwan itu maksudnya adalah persaudaraan, ya, dalam dasar keimanan, dengan dasar keimanan, seperti firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Amal ikhwah fahiya ikhwatu minan nasab. Adapun kata ikhwah itu adalah ikhwah minan nasab, itu persaudaraan dari nasab. Sawa'un kana ikhwah asyiqa aw li ab, baik saudara kandung maupun saudara sebapa, aw li atau saudara si ibu. Ya, jadi kalau ikhwan itu adalah persaudaraan keimanan, ya, persaudaraan yang didasarkan dengan keimanan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Adapun ikhwah dengan tak marbutah itu adalah seperti saudara senasab, itu adalah saudara senasab. Baik senasabnya ini bentuknya saudara kandung seibu sebapa, atau saudara sebapa ataupun saudara seibu, itu disebut dengan ikhwah, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada pada Yusuf dan ikhwahnya. Ikhwah di sini adalah saudara sebapaknya Yusuf, ya, alaihi salam, wa ayatul lisailin, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berkata, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi. Datanglah saudara-saudara Yusuf, ikhwah. Maksudnya ikhwah di sini adalah saudara sebapaknya. Fadakhalu alaihi, mereka pun masuk menemuinya, ya. Kemudian misalnya lagi dalam ayat yang lain, innamal mu'min, misalnya juga, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus.
Jika dia memiliki saudara-saudara lelaki, maka ibunya mendapatkan 1/6. Amma qaulullah ta'ala, adapun firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah. Padahal ikhwah tadi kita katakan dia adalah saudara senasab, tapi dalam ayat ini bagaimana? Dikatakan orang-orang mukmin itu adalah ikhwah. Fa hadza min babit taraqi bihim min darajatil ukhuwah al-imaniyah ila darajatil ukhuwah al-haqiqiyah. Adapun dalam ayat innamal mu'minuna ikhwah tidak disebut ikhwan, padahal saudara seagama tadi ikhwan istilahnya, tapi dalam ayat ini disebutkan ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Apa kandungannya? Fa hadza min babi at-taraqqi bihim. Ini termasuk dalam bab ya meningkatkan ya dengan mereka, ya, atau upaya meningkatkan ya hubungan persaudaraan sesama mukmin, ya, dari derajat keimanan, dari derajat persaudaraan yang didasarkan keimanan kepada derajat persaudaraan yang sebenar-benarnya, ya. Jadi seolah-olah ya persaudaraan antara orang mukmin itu sudah hampir seperti persaudaraan ya senasab, ya, hampir seperti saudara senasab, ya. Demikian yang kita bisa ambil dari hadis Nabi SAW yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saling bersaudara benar-benar ya dengan sesama muslim, tidak saling dengki, tidak saling najas, tidak saling benci, tidak saling membelakangi, tidak saling ya menindas, tidak saling menzalimi, ya, tidak berbohong, tidak merendahkan sesama muslim, ya. Kemudian kita juga menjaga tangan kita, lisan kita dari menyakiti ya muslim yang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.